bagaimana terhindar dari riya? Bagaimana agar amalan kita selalu ikhlas lillahi ta'ala? Secara singkat, yang pertama, tajdidun niyah. Selalu mengecek niat kita sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal 3 kali. Yang pertama nih, selalu mengecek niat kita sebelum kita beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Dan ini jarang kita lakukan. Betul ya Pak? Saya mau tanya, jawabnya dalam hati aja. Adakah dari antum semua yang keluar dari rumah antum atau keluar dari tempat kerja datang ke sini ngecek niat nih? Saya datang ke Masjid Abu Bakar Siddiq, niat saya apa? Saya ingin menuntut ilmu, ikhlas. Yang saya tanya, ngecek atau tidak niat kita? Biasanya jalan begitu aja, betul? Otomatis jalan begitu aja. Padahal masalah niat ini masalah besar, betul? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Karena niat manusia banyak. Karena saya mengisi waktu kosong aja Ustaz. Saya mau ketemu teman aja. Saya mau apa, atau mau nuntut ilmu benar-benar, kan gitu. Contoh ya, contoh. Perhatikan baik-baik. Sebelum beramal sudah cek niat, jalan Bismillah karena Allah, Bismillah, ikhlas. Saya ingin nuntut ilmu agama. Ketika di jalan ketemu orang, Pak, Bu, mau kemana? Mau ke Masjid Abu Bakar Siddiq, mau ngaji. Ada Ustaz Ahmad datang. Oh, Masya Allah, saya kepengen seperti Bapak Ibu soleh-solehabin, tapi saya belum bisa. Cuma ngomong begini doang, tuh orang jalan. Kira-kira dalam hati kita gimana? Soleh enggak. Betul? Hanya karena pujian orang kepada kita, niat yang tadinya sudah lurus bisa belok, bahkan bisa putar balik tuh niatnya. Betul? Wa khuliqal insanu dha'ifan. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Nah, ngecek niat sebelum beramal, ketika sedang beramal pasti dicek. Sampai amal itu selesai. Amal itu selesai, introspeksi amalan yang tadi atau amalan kemarin. Bagaimana amal-amal saya kemarin? Apakah banyak yang enggak ikhlas, banyak yang ria, kan gitu. Kalau banyak berarti apa? Kewajiban kita untuk selalu istighfar, taubat kepada Allah. Ini yang pertama, mengecek niat kita sebelum, ketika, dan setelah beramal. Satu. Yang kedua, yang terakhir agar selalu ikhlas, kata para ulama, menyadari bahwa manusia cuma makhluk yang lemah, yang gak bisa berikan apa-apa kepada kita sama sekali. Mau sehebat apapun manusia itu, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun harta kekayaannya, dia manusia yang lemah. Maka jangan pernah berharap dari seseorang yang lemah. Jangan pernah berharap dari makhluk yang lemah, tapi berharap kepada Sang Khalik yang punya surga neraka, Allah, bukan manusia. Jadi misal kita lagi sholat, Allahu Akbar. Kemudian apa? Timbul ria dalam hati kita. Ada orang di sebelah kita yang kita harapkan mungkin darinya. Maka langsung tapi sahabat, dia manusia sama seperti saya, mengapa? Mengapain saya berharap sama dia? Itu akan luar biasa. Itu benar-benar akan menepis ria jauh-jauh. Dia manusia sama seperti saya kok. Kaya, raya, jabatannya tinggi, tetap dhaif. Allah Azza wa Jalla, saya mau berharap kepada Allah surga. Kan gitu. Menyadari bahwa manusia ini cuma makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa berikan apa-apa sama sekali. Tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat dalam diri kita kecuali Allah yang berikan izin kepada kita. Yang kedua, menyadari bahwa manusia hanya apa? Makhluk yang lemah, tidak bisa berikan apa-apa kepada kita. Yang ketiga, mengetahui siksa yang khusus. Bayangkan, siksanya khusus, azabnya khusus bagi orang-orang yang tidak ikhlas ketika beribadah. Yang ketiga, mengetahui siksa atau azab yang khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, 3 orang pertama yang akan diadili di hari kiamat, 3-tiganya semuanya amal soleh zahirnya, betul ya?
Kelihatannya amal soleh, tapi dalam hatinya ada penyakit yang menggerogoti amal soleh itu karena tidak ikhlas. Yang pertama siapa? Orang yang mati syahid, betul ya? Orang yang kedua belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, baca Quran. Orang yang ketiga bersedekah, tapi tiga-tiganya tidak ada ikhlas. Hatinya riya. Allah Azza wa Jalla jadikan orang yang paling pertama diadili di hari kiamat dan orang yang paling pertama neraka dipanaskan untuk mereka. Siksanya khusus, azabnya khusus. Apakah misal timbul riya dalam hati kita nggak takut sama azab itu tuh, betul ya? Mengetahui azab atau siksa yang khusus itu akan menjadi rem bagi diri kita tuh. Wah Allah, kalau saya riya saya bisa dapatkan azab itu nanti di hari akhirat. Alhamdulillah. Saya hanya mau berharap dari Allah, titik, selesai. Yang keempat, takut akan su'ul khatimah. Takut akan su'ul khatimah. Coba bayangkan kalau orang terus-menerus dalam perbuatan riyaknya, sangat besar kemungkinan Allah akan wafatkan dalam keadaan seperti itu, betul ya? Alhamdulillah. Yang kelima, sering menyembunyikan amal saleh. Sering menyembunyikan apa? Amal saleh. Dengan syarat amal saleh yang memang bisa disembunyikan. Satu nih. Hukum asal amal saleh itu lebih bagus disembunyikan, betul, sahih. Kecuali dua keadaan. Yang pertama, amal saleh yang nggak bisa disembunyikan. Contoh, antum datang ke kajian ini, kan nggak mungkin antum pakai helm satu-satu ya. Ditanya siapa antum, saya nggak mau nyebut, nanti saya riak. Nggak mungkin. Lagi-lagi, kenapa nggak sampai berjalan di masjid? Saya takut riak, Ustaz, ngeles. Nggak mungkin, itu amalan yang pasti dilihat orang, kan gitu ya. Tapi ada amalan yang bisa nggak kelihatan orang, sedekah misalnya, salat malam misalnya, puasa sunnah misalnya, khalwat dengan Allah misalnya, betul ya? Nah, di hukum asal amal soleh lebih bagus disembunyikan, betul. Kecuali dua keadaan. Yang pertama ini, amal soleh yang nggak mungkin bisa disembunyikan. Yang kedua, yang tadi ditanyakan tuh. Kalau kita yakin kita melakukan amal soleh tersebut diikuti oleh orang lain, Imam Nawawi mengatakan ini lebih bagus ditampakkan. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan pahala orang yang mengikuti kita. Contohnya tadi kita pasang poster kajian di status WhatsApp, status IG misalnya, betul ya? Kajian di Masjid Abu Bakar dengan Ustaz Ahmad dan seterusnya. Niat kita apa? Berdakwah. Adapun orang ngomong sok alim, sok ini, sok itu, sok soleh, itu pada urusan. Itu kita tutup kuping aja. Keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kanan kalau itu jelas. Kalau itu ya. Nah, kata para ulama, kalau kita yakin kita melakukan satu amalan, orang lain mengikuti amalan itu, maka tampakkan amalan tersebut, tapi tetap penjarakan niatnya, tetap jaga niatnya. Saya nge-share misal kajian supaya apa? Supaya orang-orang datang saya dapatkan pahalanya, selesai, kan gitu. Tapi tetap apa? Jaga niatnya. Awalnya niatnya baik, misal bagus, supaya orang lain datang, masya Allah. Akhirnya kemudian orang itu ketemu kita, gara-gara ente nih anak datang ke sini ngelihat status ente. Oh iya. Nah, ini bahaya ya, subhanallah. Hati-hati. Tetap apa? Tetap penjarakan niatnya, tetap jaga niatnya. Kemudian selanjutnya di antara kiat-kiat dari ikhlas juga kata para ulama, mengetahui keutamaan ikhlas. Fadailul ikhlas, fawaidul ikhlas. Apa saja faedah-faedah yang akan didapatkan ketika orang ikhlas lillahi ta'ala. Wah, itu luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Puluhan itu. Jadi kalau saya ikhlas, saya akan dapatkan 1, 2, 3, 10, 20, 30 keutamaan itu saya akan dapatkan. Tapi kalau saya tidak ikhlas, keutamaan itu satu pun gak ada yang saya dapatkan. Yang ada sebaliknya tadi. Apa itu? Azab atau siksa yang khusus yang akan menanti saya kalau saya gak ikhlas. Nah, ini penting luar biasa. Kemudian selanjutnya pula apa? Malu kepada Allah. Malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita beramal soleh, ternyata amal soleh tersebut kita tidak tujukan kepada Allah, malah kita tujukan kepada selain Allah. Ini dipuji orang, ini malu kepada Allah. Allah Azza wa Jalla Maha tahu akan hal tersebut. Yang terakhir doa kepada Allah. Doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan keikhlasan bagi diri kita. Adapun tadi amal soleh tadi itu, ketika kita
melakukan sesuatu, ketika amal soleh tersebut bisa disembunyikan, maka lebih ahsan disembunyikan. Contoh, sholat malam, nggak usah pasang status sholat malam, betul ya? Tadi malam habis sholat malam sesuatu banget ya, apa ini? Subhanallah, udaranya tadi malam gimana gitu. Lagi habis sedekah hati tenang ya, nggak perlu ya. Malaikat kanan kiri kita nggak akan lepas tuh, nggak ada yang kelewat sedikit pun, nggak kelewat dari amalan kita. Jangan takut, betul nih. Jadi nggak perlu pasang status di media sosial. Karena terkadang media sosial penyakit nih, kan. Subhanallah. Tapi kalau diniatkan tadi untuk dakwah, betul nih. Bagus, silahkan. Bagus. Dengan syarat tetap dia memenjarakan apa? Niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik.